Dan kredit usaha rakyat adalah kredit yang diberikan tahun depan itu 300 triliun masih. Kita berharap bahwa di sini ada rumusan regulasi yang ada memacu kepastian hukum dalam hal bagaimana aturan itu sehingga para pengusaha ada kepastian dalam hal investasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan kita dengan pemerintah berkolaborasi dalam hal mendukung program-program pemerintah. Kadin komitmen dengan hal tersebut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sepakat penambahan kuota kredit usaha rakyat usaha mikro, kecil, dan menengah sektor produksi. Ya, harapannya UMKM bisa semakin tumbuh ke depannya. Erlangga menegaskan perlunya setiap pihak untuk bekerja sama termasuk UMKM untuk menjaga ekonomi nasional. Salah satunya dengan mendukung UMKM lini produksi untuk semakin kuat. Menurutnya kuota untuk KUR tersebut sebetulnya tidak dibatasi selama masih ada ruang untuk dimanfaatkan. Pada saat yang sama ada penambahan untuk sektor investasi jangka panjang sebesar 20 triliun rupiah. Ekonomi yang dirasakan adalah ekonomi keluarga. Jadi kalau ekonomi keluarga aman, saya yakin ekonomi secara keseluruhan juga relatif aman. Dan kredit usaha rakyat adalah kredit yang diberikan tahun depan itu 300 triliun masih. Dan juga ditambahkan untuk kredit perumahan yang 113 triliun. Jadi jumlahnya meningkat besar, jadi KUR akan menjadi andalan daripada ekonomi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Andi Yuslim Patawari dalam Rakornas berharap adanya rumusan regulasi dari kementerian terkait dalam mendukung para pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM menegaskan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah, khususnya bagi kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Andi Yuslim Patawari menegaskan, dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing sektor UMKM untuk memasuki pasar global. Kadin Indonesia menilai, dukungan dari Kementerian Perdagangan merupakan ujung tombak para pelaku UMKM untuk perluasan pasar global. Kita berharap bahwa di sini ada rumusan regulasi yang ada memacu kepastian hukum dalam hal bagaimana aturan itu sehingga para pengusaha ada kepastian dalam hal investasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan kita dengan pemerintah berkolaborasi dalam hal mendukung program-program pemerintah. Kadin komitmen dengan hal tersebut. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Iqbal Sofwan Sofwan berjanji akan terus mendukung eksistensi sektor UMKM dalam negeri untuk mengambil peluang pasar ekspor. Pertama itu koperasi sebagai gerai untuk menjual secara eceran barang-barang produk unggulan di desa itu. Tidak hanya itu, juga kita bekerja sama dengan BUMN, bahkan langsung nanti dengan produsennya untuk menjual barang kebutuhan pokok lainnya. Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM ini dilakukan sebagai bukti kepedulian Kadin Indonesia karena telah melibatkan seluruh Kadin mulai dari kabupaten hingga provinsi sehingga adanya interaksi yang dapat dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan komunitas untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor otomotif. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru sekaligus memperkuat daya saing UMKM di industri kreatif berbasis otomotif. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Teni Satya Permana menyebutkan dengan menggandeng para pecinta otomotif, diharapkan mampu menggairahkan produk UKM dalam negeri sekaligus membuktikan bahwa kualitas produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Melalui kerjasama ini, UMKM yang bergerak di bidang aksesoris kendaraan, aparel, merchandise, hingga produk kreatif lainnya akan difasilitasi. Kerjasama ini nantinya juga akan mencakup pelatihan, pendampingan, hingga peluang pameran produk UMKM dalam berbagai kegiatan komunitas. Kita
Ada jutaan lah dengan pengeluaran. Artinya gini, kenapa kita bermitra dengan HDC? Karena apa? HDC ini klub yang tertua ya, klub yang tertua dengan anggota yang ribuan. Yang aktif itu ada 4.000. Artinya gini, kalau kita menggandeng klub yang besar, artinya kan pasarnya besar nih. Gak usah jualan keluar, tapi jualan dengan anggota HDC sudah merupakan captive market yang besar ya. Cuma memang kita harus menyodorkan dari kami nih, menyodorkan UKM yang memang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan, salah satunya dari mancanegara, di mana India dan Rusia mempererat hubungan dagang di tengah ancaman sanksi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. Ya, target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. APBN akan terus menjadi buffer penting saat Indonesia menghadapi gejolak global. Sri Mulyani memastikan target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Sri Mulyani optimistis komponen APBN tahun depan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan melanjutkan pembangunan nasional. Kami melakukan secara hati-hati sehingga APBN tetap terjaga kredibel, sustainable, sehingga dia menjadi jangkar stabilitas namun mampu mendukung seluruh program-program pemerintah, terutama Presiden Prabowo terpilih. Sri Mulyani menekankan seluruh program prioritas Presiden sudah terakomodasi dalam APBN 2026 tanpa mengorbankan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Hal ini menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa program-program besar akan membebani APBN. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Angka pertumbuhan ekonomi tahun depan dipandang tidak hanya sebagai angka semata, tapi merupakan hasil dari kreativitas investasi serta kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah. Menurut Rahmat Pambudi, arah pembangunan tahun 2026 yang menekankan agenda pemerataan pertumbuhan terutama di kawasan timur Indonesia menunjukkan ekonomi dari kawasan timur dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Alokasi belanja baik di pusat maupun daerah juga harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang menunjuk pada capaian pembangunan. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di setiap pokok tempat tertentu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong agenda pemerataan pembangunan. Hal ini tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat Indonesia. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, kontribusi perekonomian dapat ditingkatkan secara bertahap, khususnya untuk wilayah